bisa beribadah ya. Di tempat ini kita bisa beribadah. Ya, tadi yang Muslim sudah beribadah, kita yang Kristen harus beribadah. Ya, ini bimbingan rohani dan mental untuk anak binaan di sini. Urusan orang itu bisa. Udah ya. Doa kita buka, silakan dari. Ayo. Salam saudara. Oke, mari kita berdoa. Malam hingga dapat kami sambut pagi ini. Kami tahu dan percaya itu Tuhan akan benar kekuatan ada di kita. Kami percaya semua yang Bapa kata kasih-Mu. Haleluya. Engkau masih melihat memandangkan anak-anak ini. Bapa pada yang selain kami akan melakukan mengurus dan menerima Bapa. Bapa kepada kami menyerahkan dalam tangan dan awal biarlah Tuhan mendengarkan setiap apa yang kami doakan, apa yang kami karena hanya kepada kami memohon, hanya kepada anak kami Tuhan Yesus Kristus kami meminta dan mengerjakan segala apa yang berkata berlalu bisa berlalu dan dosa Bapa biarlah ibadah ini kami mohon anugerah dan kemudian berkati di antara kami dari awal hingga akhir dalam nama Yesus berdoa sama-sama kita katakan Amin. Ada sukacita anak binaan semua. Semangat ya. Kita semangat untuk beribadah sama Tuhan. Kita semangat. Kita bersorak, kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
semua dengan anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Ya, kita orang-orang yang berdosa. Bukan kalian saja yang di dalam, saya pun orang berdosa. Cuma mungkin tingkat dosa kita berbeda, ataupun karena memang saya di sini belum apa aja dosa saya ya. Oke, dan mari kita membaca sebagian firman Tuhan, dan kita sharing firman Tuhan ya. Kita pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku menekan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Bapa, tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada di dunia ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Bapa, untuk itu kami bersyukur Tuhan di tempat ini. Meskipun di tempat ini kami beribadah Tuhan, tapi kami percaya Engkau turut serta berada di tempat ini Tuhan, untuk memberkati jiwa-jiwa di sini Tuhan yang terhilang Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu, Roh-Mu Tuhan menembus hati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami dapat kami sharingkan atau kami baca Tuhan dari sebagian firman-Mu Tuhan menjadi rema, jadi berkat dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami semua berubah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua para anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang telah menebus hidup kami. Bersama kita katakan amin. Salam saudara, terima kasih Tuhan. Shalom. Tidak percuma kita bertemu di tempat ini ya. Semua ini karena izin Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, semua izin Tuhan. Ingat, Haleluya. burung di udara tidak akan jatuh ke bumi kalau nggak diizinkan Tuhan.
apalagi hidup manusia. Kita, kalian pun berada di sini itu seizin Tuhan, ya. Di sini itu kalian jangan dianggap kalian itu sebagai hukuman. Di sinilah tempat sejatinya kasih karunia Tuhan kepada manusia. Karena di dalam kita kelemahan kita, itu masuk kita lemah di sini. Di dalam penjara kita, tubuh kita, ya, tubuh kita terpenjara di tempat ini, ya, kita lemah, kita butuh Tuhan untuk memberi kekuatan pada kita, ya, untuk memberi kekuatan pada kita. Tapi biarlah di tempat ini, meskipun tubuh kita di penjara, tapi roh kita akan dibebaskan. Haleluya. Nah, perkuat persekutuan dengan Tuhan di tempat ini, ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian di luar sana, mungkin kalian tidak pernah ada berpikiran untuk mengingat Tuhan, ya. Coba saya tanya dulu, kau terakhir kali berapa gereja kapan? Ya. Iya, terakhir kali gereja di mana? 2020. 2020 terakhir gereja, ya. Berarti selama 2020, 2003 ini 2023, 3 tahun kamu nggak pernah memuji Tuhan. Nah, coba kita tanya lagi. Ah, ini, awas ini. Nah, ini dari kecil, dari anak-anak saya udah kenal ini. Di Kampung Salam dia sering menjadi lawan-lawan. Saya dari kecil udah kejar-kejar dia waktu saya di Polsek Belawan. Tapi sampai besar kau belum juga bisa berubah. Ya. Mungkin kau di sini nanti bisa berubah. Amin. Coba kamu ini yang firman-firman apa yang kita komunikasi, coba membaca. Sekarang tergantung hatimu. Hatimu kenapa? Hidup ini sementara, ya. Kita melakukan peran masing-masing. Saat ini peran kalian di sini sebagai anak binaan, peran saya sebagai polisi dan sebagai hamba Tuhan, ya. Ini peran kita lakukan peran kita masing-masing, ya. Masalahnya nanti itu Tuhanlah yang menilai, ya. Bisa jadi Tuhan bisa membalikkan kita, ya. Banyak buktinya bukan polisi itu masuk ke dalam sini kan, nah, bisa kan? Nah, Tuhan bisa memutarbalikkan yang terdahulu, yang terkemudian. Yang terdahulu itu dia mungkin sebagai seorang polisi, tapi kemudian dia masuk ke sini. Jadi kalian nanti bisa jadi seperti semalam, jadi hamba Tuhan. Baik kalian tadi itu orang-orang John Kay, ya, dia itu pembunuh bayaran kelas 1, tahu kan? John Kay. Sampai nggak kenal John Kay? John Kay dengan Hercules itu preman terbesar itu di Jakarta. Nah, kesaksian beliau semalam, dia ditobatkan pada saat di sini di penjara. Nah, dia bilang karena adanya hamba-hamba Tuhan yang masuk kemari, dia dipanggil, ya kan? Berapa kali dia masuk penjara semalam bilangnya? 9 kali. Ada yang 9 kali sini keluar masuk, residipis. Nggak ada. Nah, perkara dia ini masih perkara narkoba, perkara ecek-ecek, perkara dia membunuh, ya, menganiaya, membakar. Jadi jangan berkecil hati, ya. Karena hidup ini sandiwara, matinya betulan. Coba kalian tahu, setelah kita mati ini kemana? Coba lah. Roh pribadi kita yang sekarang ini, nah yang kita berbicara ini kan pribadi, kita mau numpang tubuh ini, ya kemana setelah itu? Sama seperti mimpi, ya kan? Dalam bermimpi itu kita selalu roh kita itu melayang kemana ke sana. Ya, roh kita itu kembali sama Tuhan nanti. Segala sesuatu, ya, yang kita alami di bumi ini, baik jahat dan baik, nanti akan ada yang menghakimi, mengadili. Untuk itu, sebelum waktu terlambat, ya, karena kehidupan manusia itu kita lihatlah, ya, hidup manusia itu paling kita kuat 70 tahun, ya kan? Setelah 70 tahun kita akan kembali ke tanah, kembali. Tapi pribadi kita ini akan kembali ke Tuhan. Ada hari penghakiman. Kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah ini, setelah mati. Di dunia inilah kalian memilih. Kita, bosan saya bilang berpilihan. Kita pilih di dunia ini. Kau mau kemana? Ya, jangan suatu saat kita menyesal. Terlepas dari kekurangan kita. Ya, hati kita ini setahu saya. Setiap manusia itu pingin yang baik. Ya, pingin semua itu pingin berbuat baik. Tapi ini yang nggak bisa kita lawan. Ya, nah, keinginan daging yang kita lawan. Untuk mengalahkannya itu, ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus.
Roh Tuhan. Roh Tuhan itulah pengajar nomor 1. Ya, dialah hamba Tuhan nomor 1 nanti setiap kalian dimanapun yang memberikan nasihat di hati pikiran kalian untuk kalian itu tahu mana yang salah mana yang benar dan kalian bisa berubah. Kita bisa berubah. Oke? Amin. Amin. Perhatikan. Coba baca Mazmur 137, 139. Ada yang bisa buka? Coba. Mazmur 139 ayat, coba ayat 13. Ayat 13. Khusus yang baca di laras. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya bacakan lagi ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Apa buah pinggang? Ginjal. Ya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu ya, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini diartikan bahwa setiap kehidupan kita di masing-masing ini sudah Tuhan atur. Ya. Dari kandungan ibu kita sudah diizinkan Tuhan. Begitu juga ya bagi orang-orang yang tidak pidana aborsi, ya. Tuhan sudah menenun, mengizinkan janin itu di perut. Ya, udah diizin Tuhan itu. Ya, izin Tuhan. Bila kita menggagalkan keinginan Tuhan itu, berarti kita tuh menentang kuasa Tuhan. Ya, berarti kita menentang keinginan Tuhan. Walaupun kejadian itu kejadian hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi kalau dia sudah di dalam perut dia jadi, berarti Tuhan mengizinkan dia, menenun dia di dalam perut. Ya, wanita. Jadi janganlah ada manusia yang menggagalkan rancangan Tuhan. Ya, itulah salah satunya kenapa pidana aborsi itu sangat ditentang Tuhan. Karena Tuhan ya, ini izin Tuhan kita bisa hidup ini. Ya, izin Tuhan. Semua diizinkan Tuhan kita terlahir di dunia ini. Ya, karena kalau kita lahir di dunia ini, itu adalah kasih karunia. Tergantung kita sekarang. Kita hargakankah kasih karunia itu? Nah, kita hargakan. Apalagi kasus perkara narkoba. Mana yang kasus narkoba? Nah, kalian orang lain melakukan kejahatan itu karena banyak masalah ekonomi. Ya, tapi orang yang melakukan kejahatan narkoba itu biasanya karena pergaulan. Coba-coba masuk ke jerumus ke dalam lingkaran setan. Narkoba itu adalah lingkaran setan. Masuknya gampang, keluarnya nggak bisa. Ya, untuk masuk ke situ gampang, tapi untuk keluar dari situ sangat susah. Walaupun sudah direhab, masih juga tetap nggak bisa. Ya, kau juga. Ya, kau, aku percaya kau itu akan bisa berubah. Amin. Ya, dari anak-anak sudah melihat kau bagaimana kau hebat terjang di kampung salam. Ya, sampai saat ini pun kau masih tetap sama. Tapi aku percaya mungkin kau di hal-hal yang berikutnya kau pasti datang sini untuk pelayanan. Amin. Nah, ya, siapa namamu? Didi Lores. Nah, pencipta lagu. Ya, jadi pada dasarnya kita di tempat ini banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Semalam sudah ada hamba Tuhan yang bagikan Alkitab, sudah ada saya bagikan buku Mana Rohani. Lihat sini kan ada kegiatan. Baca buku itu, ya, karena Tuhan itu bukan Tuhannya seperti pikiran manusia. Bisa dia menjamah hati kalian dari mana aja. Berkat itu bisa ada dapat dari buku, dari hamba Tuhan, dari siapa saja.
ya, untuk kita bisa berbuat. Nah, jadi pilihan di sini jangan berleha-leha, ya. Karena udah sering saya bilang di sini, pintu penjara itu selalu terbuka untuk memanggil kalian. Ini, jadi Dores ini. Nanti kau udah keluar kau dari rutan, datang lagi kemari ya. Ya, datang lagi ya. Kau nanti pikir kau ke kampung salam, itu ada terus itu nggak dibuka itu, terbuka. Terbuka apanya? Nah, saya punya kesaksian di sini di penjara ini. Inilah ya. Ada kenal sama siapa kan? Siapa namanya orang Nias yang di gang? Pasti kalian kenal itu. Si Kempot. Kenal Kempot? Siapa kenal Kempot? Kenal? Kempot itu dulu sekolah pendeta, ya kan? Namun akhir-akhir hidupnya dia menjadi seorang perampok. Dia terus merampok, sehingga terakhir kali saya bertemu dia dari sini. Keinginan hatinya itulah dia bertobat. Dia mengerti firman Tuhan. Bahkan segala firman Tuhan yang kami ibadahkan dia dari dia. Tapi Tuhan itu mengenal hati manusia. Dia tidak bisa mendustai Tuhan. Pada saat dia diuji Tuhan, tahu nggak? Saya merinding. Pada saat hari ulang tahunnya, dia malam-malam merayakannya di sini, bagi-bagi kue. Dia berkhotbah loh di depan para anak bidang yang lainnya. Teman-teman, mungkin saya malam ini terakhir di sini. Saya berulang tahun, ya. Nah, selamat sampai jumpa ya, sampai jumpa di rutan. Ya, salam. Nah, besok dia dikirim, karena dia udah tahu besok mau dikirim ke rutan. Namun teruji hatinya. Diizinkan Tuhan dia diantar ke rutan itu dengan tidak ada pengawalan dari banyaknya polisi, sehingga dia menemukan kelemahan dalam pengawalan itu, sehingga ada niat dia untuk melarikan diri. Diuji hatinya sama Tuhan. Bagaimana? Selama ini kau udah bertobat. Kalau ada hal yang ibadah seperti ini, dia paling nomor satu, paling semangat. Dia paling, kalian lihat nanti video dari tempat saya semua, paling semangat. Tapi begitu dia diuji, berani kau mau kamu bertanggungjawabkan apamu? Dia tidak berani. Dia ambil kesimpulan untuk lari. Dia lari dari pintu itu. Dia lari ke arah gangguan, ya, berodok, dikejar sama polisi. Polisi sudah ngejar menghukum. Dia berodok di satu rumah. Dia naik ke atas seng. Di atas ke atas seng ini, di gangguan itu seng-sengnya udah rapuh semua. Seng itu amblas. Ternyata di bawah sudah ada seng yang berdiri menunggu dia. Bayangkanlah, kematiannya sangat tragis. Kulit ininya ini terbuka semua. Paru-parunya nampak tulangnya semua. Saya di akhir-akhir hidupnya nafas dia tarik nafas di rumah sakit angkatan laut. Saya lihat itu. Tapi saya itulah, itu kesalahan. Sebenarnya kita nggak tahu kesalahan siapa. Tapi hidup itu adalah pilihan. Ya, dia memilih apa yang dia harus pilih. Meskipun itu pilihan itu nama kita itu pilihan tidak yang salah. Kalau kita sudah hati kita sudah dicatat Tuhan, jangan siksa hati kita. Nggak ada itu. Nggak ada. Apa yang ada? Besok kalian nggak tahu, belum tentu kalian bisa bangun. Saya pernah mengapam sana di Polda sana, dari sini rutan ini. Besoknya udah nggak bernyawa lagi di sini, di dalam penjara. Tiba-tiba aja, nggak bisa hidup. Sudah kita menderita di bumi, sudah kita menderita apa? Di akhirat kita sudah ditampung sama malaikat maut. Di sana ratap dan keretakan gigi dalam hal kita menyatakan. Jadi untuk itu, ya teman-teman semua di sini, jika Tuhan menyentuh hati kalian saat di sini, lemahkan. Saya tahu itu orang yang melemahkan diri itu dia pasti sadar akan kesalahannya, sadar akan kekurangannya, dan dia berusaha untuk bertobat. Meskipun belum tentu kita bisa langsung secepat mungkin bisa bertobat, tapi percayalah, kalau ada hati kita yang betul-betul sudah mau menyerahkan diri kita, percayalah, ya. Kau aku vaksinnya kau udah tahu ibadah gini, jangan salah jalan sini. Kau serius ibadah sini, di sini tengah, di sini itu Tuhan yang menentukan. Jadi
perjalanan hidup itu Tuhan yang tentukan. Tapi tidak mungkin sama Tuhan. Tuhan pemilik segalanya. Tapi kita manusia berusaha. Fikri. Tapi belum tentu dia bisa apa. Tapi kalau kau udah Tuhan, sepertinya si Fikri itu Tuhan, dialah jodoh, dialah cinta terakhir. Ya kan? Berdoakan dia, jamah hatinya Tuhan. Ya kan? Apa yang bisa terjadi? Ya kan? Nah, itu aja. Kalau memang kau serius. Tapi kalau kau main-main, ada gitu aja nggak mungkin. Ya? Oke ya. Oke. Hari ini kita sudahi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami orang berdosa Tuhan. Kami anak-anak darah dan daging Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kami tahu Tuhan yang benar firman-Mu Tuhan. Tapi kami seringkali Tuhan selalu lemah dalam melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa penebusan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang menyempurnakan kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami adalah manusia darah dan daging Tuhan. Kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, meluputkan kami dari yang jahat, meluputkan kami dari kesusahan. Kami serahkan hidup kami Bapa, pribadi lepas pribadi, terutama Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Bina di sini Tuhan. Jamah hati Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, agar Roh Kudus menyentuh, masuk ke dalam hati mereka Tuhan, yang membaharui hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarganya, Amen. bagi nusa dan bangsa, bagi Amen. istrinya, bagi anak-anaknya Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau mampu Tuhan, merubah apapun Tuhan. Amen. Kami berserah kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan segala perkara mereka Tuhan. Berkati hati hakim Tuhan yang akan menyidangkan mereka, agar hukuman mereka Tuhan diringankan Bapa. Amen. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka diubahkan, dibaharui Tuhan. Tidak lagi masuk ke dalam tempat ini Tuhan. Biarlah cukup mereka di tempat ini Bapa. Kami berserah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang wanita Tuhan. Biarlah dia mengerti Bapa akan segala dosa-dosa yang dilarang Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin karena ketidaktahuan kami lah, kami banyak melakukan kesalahan Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan Tuhan menyudahi ibadah ini. Biarlah kuasa-Mu, kuasa kasih-Mu menyertai kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus, bersama kita. Tuh, kita dan belum ditangkap masih dua. Sugianto ada. Janto kan? Blok B. Oke ya. Sekian untuk hari ini ya. Tetap semangat.